Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Karman, SPDM Hum. Saya merupakan salah seorang dosen dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menjalankan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu Elementary Grammar. Mata kuliah Elementary Grammar merupakan mata kuliah wajib Prodi yang terdiri dari 2 SKS dan ditawarkan di semester 1. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi bahasa Inggris dasar, khususnya tata bahasa Inggris, yang menjadi landasan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lainnya, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Selain itu, mata kuliah ini membekali mahasiswa terkait pengetahuan-pengetahuan dasar tata bahasa Inggris yang akan digunakan pada mata kuliah grammar lanjutan. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 8 CPMK, 8 CPMK ini direalisasikan ke dalam 8 bahan kajian, yaitu pertama adalah Sentence Elements and Hierarchical Level of Language, yang kedua The Imparo Speech, yang ketiga, sentence types. Yang keempat, interrogative sentences. Yang kelima, 16 forms of tenses. Yang keenam, subject-verb agreement. Yang ketujuh, types of English phrases. Dan yang terakhir adalah passive voice. Kemudian, bahan kajian dari CPMK ini disebar ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka dan tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya menggunakan berbagai literatur, diantaranya Understanding and Using English Grammar, Grammar in Use, English Grammar in Use, English Grammar secara online, dan yang terakhir adalah Oxford Learner's Pocket Dictionary. Sebagai media penunjang pembelajaran di kelas, saya menggunakan media PPT untuk menyampaikan materi. Sedangkan untuk kegiatan exercise-nya, saya menggunakan gamifikasi, wordwall.net, quizit.com, dan bluekit.net sehingga dapat menarik partisipasi mahasiswa di kelas. Untuk menjabarkan sistem pembelajaran selama 14 kali pertemuan dalam mata kuliah ini, saya mengacu kepada pola DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa yang dimaksud dengan delivery? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Untuk delivery ini, saya menyampaikan materi melalui metode ceramah dengan menggunakan deductive teaching approach maupun inductive teaching sesuai dengan topik dan materi yang saya ajarkan. Sebelum memasuki materi, saya mulai dengan persepsi yang berhubungan dengan topik yang akan dipelajari pada saat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan materi agar dengan menggunakan PPT secara eksplisit. Sebelum memasuki materi, saya mulai dengan persepsi yang berhubungan dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian materi ajar dengan menggunakan PPT secara eksplisit. Selanjutnya, kita masuk kepada aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses yang terjalin antara mahasiswa dan mahasiswa ataupun dosen dengan mahasiswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan di kelas yaitu System Student Center Approach atau SLC yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem LSC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan pemantik kepada mahasiswa, serta meminta pendapat mahasiswa terkait topik yang sedang dipelajari, sehingga proses belajar menjadi lebih dinamis. Kemudian yang kedua adalah discussion, atau yang dikenal dengan istilah diskusi. Baik itu group discussion maupun classroom discussion, untuk membahas soal-soal latihan yang telah dikerjakan secara individu, berpasangan, maupun kelompok. Dengan metode ini, sistem pembelajaran betul-betul terjadi dengan dinamis antara kelompok mahasiswa atau kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik yang menjadi bahan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah self-directive learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar mandiri kepada mahasiswa
seperti tugas membaca dan membuat catatan materi, merangkum, atau mengerjakan soal-soal latihan grammar melalui platform gamifikasi online, sehingga hasil performans siswa lebih aktual karena bersifat live score yang bisa diakses seketika itu juga. Selanjutnya kita masuk pada aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam asesmen ini, saya menggunakan summative dan formative assessment pada masing-masing CPMK. Formative assessment diberikan melalui media gamifikasi selama proses belajar mengajar, diantaranya quizzes.com, walkwall.net, ataupun bluekit.com. Sedangkan untuk summative assessment, saya berikan pada masing-masing akhir CPMK setelah selesai pembelajaran. Dan tentunya hasil tugas mahasiswa tersebut saya selalu berikan corrective feedback yang dibahas di dalam ruang kelas guna mengetahui titik kelemahan serta pencapaian penguasaan materi mahasiswa, sehingga dapat digunakan untuk menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Hasil capaian dari formative assessment tersebut ini menjadi salah satu komponen penilaian akhir semester mahasiswa. Hasil asesmen yang saya lakukan selalu didokumentasikan serta direkap secara berkala dalam file Excel dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Pada penilaian akhir semester yang saya gunakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu attendance 15%, classroom participation 10%, oral thesis dan irregular verb 5%, weekly assessment atau summative test 25%, mid semester test 20%, dan final test adalah 25%. Semuanya totalnya adalah 100%. Itulah tadi aspek yang diterapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya ampu, yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment, yang sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sesuai dengan model DIA yang telah saya jelaskan. Adapun materi yang saya bawakan adalah materi pertemuan ketiga dengan sub CPMK, membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning, sir. How are you today? Okay, fine, very good. Okay, thank you. Before we start our class today, let's start by praying together. Let's have a prayer, shall we? Amin. Okay, so who is absent today? Is there some of you? Nobody? Okay, I'm going to distribute the attendances of this side. We will take. Okay, guys, inshallah today we are going to continue our topic. Yeah, last week we have already discussed about verbal speech, and now we are going to come to the next one. It is verbal and nominal sentences. And before that one, okay, do you know what are the differences of these sentences? Ada yang tahu bedanya? She is from Malacca and she comes from Malacca. Anyone knows what are the differences between two sentences? Oke, yang di atas pakai apa? Oke, ada kunci. Yang di bawah? Iya. Oke, ada yang lain? Sepakat? Oke, what about this one? It is salty and it is salty. Apa bedanya kalimat pertama dan yang kedua? Oke, sama ya. Yang pertama nggak pakai putih, yang satu ada putihnya. Oke, good. Kalian sudah bisa melihat perbedaannya. So, yeah. When talking about to be, of course, we are going to come to nominal and verbal sentences. Jadi ada kalimat yang pakai to be, ada kalimat yang tidak pakai to be. Itu merupakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi, nah ini nominal sentence. Terus apa itu nominal sentence? My dear, could you please read this one? Ya, read. Kalau nominal sentence itu pakai itu to be like yaitu nominal tenses this and tenses this.
Oke, good. Thank you. Jadi kalau nominal sentence itu menggunakan be sebagai kata kerja utamanya. Dan kalau gitu, what about verbal? Oke, yuk. Oke, good. Jadi kalau kata kerja utamanya itu selain daripada be, berarti itu adalah verbal sentence. Nah, it tastes salty. Nah, you can see here, ini ordinary ya, kata kerja utamanya itu bukan to be ya. Berarti dia adalah verbal. Oke, ada 8 kalimat. Nah, di sini how to identify the main verb. Nah, you have to identify the main verb. Gimana cara mengidentifikasi main verb? Siapa yang mau coba pertama? Main verbnya yang mana? Oke, kita coba siapa dulu yang bisa. Siapa yang mau coba nomor 1? Oke, Marion. Oke, Kalau kita bisa identifikasi itu dengan dia punya formula yaitu to be. Dengan ada juga itu ada kata ini. Oke. Jadi yang nomor 1 ini kata kerja utamanya main verbnya yang mana? M. Yang lain gimana? Sepakat? I am teaching, kata kerja utamanya itu adalah M. Apa? Teach. Teach atau teaching? Oke, teaching. Sorry. Nah, ini yang kata kerja utamanya itu adalah teaching. Nah, ini ada berapa kata kerja di sini? Ada 2, ada M sama teaching. Ada yang bisa membuat conclusion. Jadi yang namanya kata kerja itu, kata kerja utamanya adalah yang paling akhir. Oke, kalau gitu coba yang kedua. They have been talking for 1 hour. Oke, baik. Oke, kata kerja utamanya adalah talking. Oke, good. Have been talking adalah kata kerja dan kata kerja utamanya adalah talking. Berarti ini verbal atau nominal? Nominal. Oke, it is verbal. Ya, ini kata kerja utamanya itu adalah bukan to be ya. Oke, what about number 3? Apa? Oke, Pak Buani. Oke, good. Eaten ya. Was eaten, kata kerja utamanya adalah eaten. Berarti ini verbal atau nominal? Oke, good. Nominal. Next. Siapa mau? Apa? Oke. Use. Oke, use kata kerja utamanya. Berarti ini verbal atau nominal? Ada yang bilang verbal, ada yang bilang nominal. Oke, ini adalah verbal. Kenapa? Karena di sini adalah bukan to be, maka dia adalah kalimat verbal. Yeah, so if there are series of verbs in a sentence, then the last one is the main verb. Nah, ini ya terakhir tadi ada. Jadi kalau ada beberapa series of verb, berarti yang paling terakhir ini yang menentukan dia verbal atau nominal. Oke, next. Have your name been called by the announcer? Ana, opininya? Oke, good. Oh, ini verbal atau nominal? Oke, verbal. Kenapa masih ada bilang nominal? Ini yang bilang nominal pasti kamu terkecoh di sini ya. Remember, itu kita lihatnya itu paling akhir. Jadi kalau ada series of verbs rentetan kata kerja, kita lihat yang paling terakhir. Walaupun ada to be, tapi kalau dia bukan yang paling terakhir, berarti dia bukan nominal. Next, I will go to campus. Kata kerjanya mana? Oke, go.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? No question? Okay, now everyone, decide which one nominal and verbal one. Okay, we start from number one. She lives in Kumala. Let's see who will answer the first one. Mira. Okay, Mira. Okay, Mira. Now this answer. Number one, verbal or nominal. Oke, mana kata kerja utamanya? Oke, live. Ordinarinya adalah live. Berarti ini verbal atau nominal? Kapan kata kerja kalimatnya itu adalah nominal? Kalau kata kerja utamanya adalah to be. Kalau bukan to be berarti dia verbal. Nah, berarti ini lihat gambar ini. Kata kerja utamanya yang mana? Kata kerjanya mana? Udah benar tadi kata kerjanya yang mana? Ya, live. Berarti dia verbal atau nominal? Iya, verbal. Tadi katanya nominal. Oke, the next. She's from Kumala. Ya, siapa? Iya, Vanisha. Kali Vanisha. Oke. Verbal or nominal? Oke, nominal. Mana ordinarinya? Oke, good. Is berarti to be ya. Berarti nominal. Oke, number 4. Double. Oke, number 4 Uswa. Oke, ini nominal. Kenapa nominal? Ada tubinya. Oke, ada tubinya. Udah buat number 5. Verbal. Oke, verbal. How could you say that this one is verbal? Oke, ada kata kerjanya lu. Oke, tapi ini ada to be. Ya, nominal atau verbal? Oke, anyone can help her? Oke, Rifka. Is looking itu verbnya, tapi looking itu sebagai ordinary, jadi bentuknya verbal. Oke, good, thank you, Rifka. Jadi ini walaupun ada to be di sini, tetap kata kerja utamanya bukan is, tapi looking. Makanya ini adalah verbal. Oke, seperti itu. Ya, are you there? Oke, Angelina. The next lucky woman. Oke, number 8. The book was interesting. Verbal, kata kerja utamanya yang mana? Yang mana? Was. Oke, kalau kata kerja utamanya adalah was, berarti itu verbal atau nominal? Ya, nominal. No, okay, so to decide which one is verbal and nominal, just look at the ordinary. Sometimes in a sentence you are going to see several series of verbs. Kalau ada beberapa kata kerja di sana, jangan bingung. Lihat saja yang paling terakhir. Walaupun ada to be di sana kayak gini, lihat yang paling terakhir. Itu yang menentukan dia verbal atau nominal. Ya, oke, this one. Any questions so far? No question. Kalau tidak, coba kita lihat. Ini kemampuan masing-masing. Bisa tidak? Bisa. Okay, what you have to do, just try to decide this one is verbal or this one is nominal. Okay, I'm going to give you 7 minutes to collect the
Okay, please check your mobile phone. Okay, Ira Siswati, Mifta Hafiza, okay, how to join? Okay, good. Or students join? Okay, so this game, what you have to do, only try to decide. Just the sentence is verbal or nominal. And to decide verbal or nominal, the first one you have to try to find out the main verb. And remember, the main verb comes at the end of the series of the verb. Kalau main verbnya itu adalah to be, berarti dia adalah nominal. Kalau ternyata main verbnya itu non to be, berarti dia itu adalah verb. We have 7 minutes. Start from now on. Okay, try to collect as many as possible. You also may steal your friend's book. Okay, great. The first one is Ira Sulistiwati. Has already collected 110 books. Okay, good job, Ira. You are the richest now in the town. Yeah, Yiska. Okay, Wisnu just took 80 gold from Ira Sulistiwati. Ya, ini masa dicuri emasnya. Okay, just ask my how many they have. Okay, wait, I'm going to have you. Yeah, your nickname. Google Chrome. Try to use Google Chrome. As usual, you always have this problem. Use the Google Chrome. Open by using Google Chrome. Okay, yang dari kita coba masuk pakai Google Chrome. Okay, great. Yeah. Masuk sendiri. Okay, great. Wisnu is the highest one. Okay, you are the richest in town. 273. Wisnu just took 25 gold from Papuani. Yeah, you have to answer quickly as possible, if you don't want to lose time. Okay, 3 minutes left. Don't think too long. Okay, good job, Wisnu. You should go with Papuani. Okay, yes, Suliwati. Okay, well done. Okay, 1 minute left. Ayo kita. Yeah. Okay, good. Okay, good, Papuani. Just wear gold with Mifta Hafiza. Hey, thank you. Okay, so Okay, thank you.
menentukan verbal dan nominal itu seperti apa dan bagaimana? Jadi untuk menentukan kalimat ini verbal atau nominal, apa yang harus kita lakukan? Oke, we have to see the main verbnya. Kalau main verbnya adalah to be, berarti dia nominal. Kalau main verbnya itu selain daripada to be, berarti dia adalah verbal. Kemudian kalau di dalam kalimat itu ada beberapa kata kerja, berarti apa yang kita lakukan? Lihat yang paling terakhir. Walaupun dalam kata kerja itu ada to be, tapi kalau bukan dia yang paling terakhir, berarti itu belum tentu dia adalah nominal. Lihat yang paling terakhir. Oke, good everyone. Because time is up, so I'm going to assign you follow-up activity where you can do at your home. Jadi silakan nanti dicek di quizzes account-nya masing-masing. Di sana sudah saya sediakan ada 65 soal untuk kaitan materi dengan verbal dan nominal sentence tersebut. Saya harap bisa dilakukan, dikerjakan secara individu di rumah. And remember, you only have time 1 week, 7 days to do the activity, and I'm going to recapitulate the score into your scoring book. Okay, everyone. Thank you very much for your participation today. I strongly suggest you to keep on learning. Remember to practice a lot at your home. Bisa menggunakan quizzes ataupun beberapa aplikasi yang lain. Let's end our class today by praying together. Let's say our prayer, shall we? Amin. Okay, thank you very much everyone, and remember to do your exercise.